Terminal Garut yang dulu ramai penuh tawa pedagang dan pelancong, kini berubah jadi sarang teror. Sejak Chong Rama muncul bersama gerombolannya, suasana terminal mencekam. Tiap sudut dipenuhi tatapan liar anak buahnya yang selalu membawa besi, rantai, dan golok kecil di balik jaket. Para pedagang kecil, tukang ojek, dan penjual asongan tak lagi bebas mencari rezeki. Mereka harus menyisihkan hasil keringatnya untuk setoran, keamanan, yang diminta Chong Rama. Siapa yang menolak, siap-siap kehilangan dagangan, bahkan nyawa. Chong Rama bukan preman sembarangan. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya penuh bekas luka, dan satu alisnya hilang akibat duel berdarah di masa lalu. Tindakannya kejam tanpa ampun. Dengan suara serak khas pecandu rokok berat, ia memerintah anak buahnya untuk menekan setiap sudut terminal. Ujang Kodir yang bertubuh kurus tapi licik jadi tangan kanannya. Dadan hitam yang kekar dan ganas selalu siap jadi algojo, sementara Bule Tato, bekas narapidana, bertugas menakut-nakuti pendatang baru. Setiap pagi, Chong Rama duduk di bangku panjang dekat pintu keluar terminal. Rokok terselip di bibirnya, matanya awas memperhatikan siapa yang belum membayar setoran. Suara tawa congkaknya terdengar menyayat telinga para pedagang. "Terminal ini punya gue, kalau mau cari makan, bayar pajak ke gue dulu," teriaknya lantang. Wajah-wajah pedagang hanya menunduk pasrah, takut pada kemarahan preman yang dikenal gemar menyiksa tanpa alasan. Suatu hari, Chong Rama memanggil semua pedagang kecil ke tengah terminal. Dengan langkah angkuh, ia berdiri di atas bangku, memandang semua orang dari atas. "Mulai hari ini, setoran naik 2 kali lipat. Siapa yang berani nolak, gue hancurin dagangannya, gue hancurin badannya." Suara itu menggema, membuat terminal semakin sunyi. Tak ada yang berani menentang, hanya bisikan pelan tanda protes yang langsung dibungkam oleh tatapan maut anak buah Chong Rama. Pedagang asongan bernama Pak Dirman, yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup di terminal, memberanikan diri bicara. "Rama, kami ini cuma cari makan buat anak istri. Jangan tambahin beban kami." Belum sempat kalimat itu selesai, Dadan hitam maju, memukul Pak Dirman hingga roboh. Darah mengalir dari pelipis Pak Dirman. Tangis dan teriakan mulai terdengar, tapi tak ada yang berani menolong. Terminal Garut kian jadi neraka bagi rakyat kecil. Setelah insiden itu, Chong Rama semakin menjadi-jadi. Ia tak segan memukuli anak muda yang tak sopan menurutnya, menendang gerobak bakso yang terlambat setor, bahkan melempar barang dagangan ke selokan. Terminal menjadi wilayah kekuasaannya, dan para pedagang hanya bisa berharap ada keajaiban. Mereka hidup dalam ketakutan setiap hari, tak tahu sampai kapan teror ini akan berakhir. Namun, di sudut terminal yang sepi, berdiri satu warung kecil yang selalu ramai pembeli, warung mie ayam Bang Jaka. Bang Jaka hanya tersenyum menyaksikan kekacauan yang terjadi. Matanya tajam mengamati tiap pergerakan Chong Rama dan anak buahnya, tapi mulutnya tetap diam. Tak ada satupun dari gerombolan Chong Rama yang berani macam-macam dengan warung itu, belum. Mereka hanya menganggap Bang Jaka sekadar tukang mie ayam biasa, tak tahu bahwa mereka sedang bermain api di dekat bara yang nyala apinya bisa membakar seluruh terminal. Dan hari itu segera tiba, hari di mana Chong Rama dan anak buahnya akan menyadari bahwa terminal ini tidak sepenuhnya milik mereka. Akan ada badai yang datang, badai dari masa lalu yang sudah lama diam, menunggu saat yang tepat untuk mengguncang mereka semua. Di tengah kekacauan yang semakin mencekam, warung mie ayam Bang Jaka tetap berdiri tegak di sudut terminal. Warung sederhana itu hanya beratapkan seng tua dan dinding kayu lapuk, namun selalu dipenuhi pelanggan. Aroma kaldu ayamnya yang harum menggoda siapa saja yang lewat. Para sopir, tukang ojek, bahkan beberapa anak buah Chong Rama sering diam-diam makan di sana. Entah kenapa, meski congkak di luar, mereka segan berulah di warung itu. Bang Jaka hanya melayani dengan senyum, tanpa banyak bicara, seolah kekacauan terminal bukan urusannya. Bang Jaka sendiri adalah sosok yang tak banyak bicara. Rambutnya yang memutih sebagian, tubuhnya tegap meski usianya sudah tak muda lagi, dan sorot matanya tajam menyimpan rahasia besar. Setiap gerak-geriknya terukur, tak ada yang sia-sia. Saat mengangkat mangkok mie atau memotong ayam, tangannya cekatan, seolah terbiasa dengan gerakan presisi dari masa lalunya. Wajahnya selalu tenang, bahkan saat keributan pecah di dekat warungnya. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual mie ayam yang baik hati dan ramah pada siapapun. Suatu sore, Chong Rama lewat di depan warung Bang Jaka. Rokok terselip di bibir,
matanya menyipit menatap warung kecil itu yang tetap ramai meski terminal mencekam. Ia merasa terusik. Heran gue, gumamnya, warung reot gini tapi laris, nggak pernah setor ke gue lagi. Ia meludah ke tanah, matanya menyipit penuh curiga. Namun untuk kali ini, ia memilih berlalu, pikirnya nanti saja mengurus warung itu. Masih banyak pedagang lain yang lebih mudah diintimidasi. Ujang Kodir yang memperhatikan dari jauh mendekati Chong Rama. Bos, itu warung mie ayam belum pernah setor. Kayaknya harus dikasih pelajaran biar ngerti siapa yang kuasai terminal ini, bisiknya. Chong Rama hanya mengangguk pelan, matanya menatap langit terminal yang mulai memerah disinai matahari senja. Besok, biar dia tahu rasa, jawabnya dingin. Rencana untuk memalak Bang Jaka mulai terbentuk di benaknya, tanpa tahu siapa sebenarnya yang hendak dia tantang. Sementara itu, di dalam warung, Bang Jaka membersihkan meja dan mangkuk dengan tenang. Pandangannya sekilas melirik ke arah Chong Rama yang menjauh. Bibirnya tersenyum tipis, bukan senyum ramah pada umumnya, tapi senyum seseorang yang tahu bahwa badai sesungguhnya belum datang. Dalam hatinya, Bang Jaka sudah bisa menebak arah gelagat preman-preman itu. Ia sudah terlalu sering melihat tipe-tipe macam Chong Rama dalam hidupnya dulu. Malam itu, Bang Jaka duduk seorang diri di dalam warung. Lampu minyak yang redup menerangi wajahnya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah liontin besi kecil berbentuk kepala naga, satu-satunya peninggalan masa lalunya sebagai preman yang pernah menggetarkan ibu kota. Matanya menerawang jauh, mengingat duel-duel masa silam, pertarungan berdarah yang akhirnya membuatnya lelah dan memilih pergi dari dunia hitam. Namun kini, dunia hitam itu seakan datang sendiri, menantang jalannya hidup yang sudah ia pilih damai. Para pedagang kecil di terminal mulai saling berbisik tentang Chong Rama yang kabarnya hendak memalak Bang Jaka. Kasihan Bang Jaka, bisik seorang pedagang koran, warungnya pasti bakal dihancurin. Tapi seorang tukang ojek yang lebih tua menggeleng pelan. Jangan remehkan Bang Jaka, dulu dia bukan orang sembarangan, katanya lirih, seolah menceritakan legenda yang nyaris dilupakan. Dan malam pun makin larut. Terminal Garut tenggelam dalam sepi, namun di balik kesunyian itu, ada dua kekuatan yang sedang menunggu saat untuk saling berbenturan. Chong Rama dengan keserakahannya, dan Bang Jaka dengan masa lalunya yang penuh rahasia. Esok hari, terminal akan jadi saksi awal pertarungan yang tak terelakkan. Pagi itu, matahari Garut bersinar terang seolah ingin jadi saksi awal bencana yang hendak menimpa warung kecil di sudut terminal. Terminal mulai ramai oleh para sopir dan penumpang, tapi suasana tetap mencekam. Semua orang tahu hari ini Chong Rama akan menagih jatahnya dari Bang Jaka. Ujang Kodir sudah sibuk berkeliling, menyebar ancaman ke para pedagang, memerintah mereka jangan ikut campur bila nanti terjadi keributan. Kalau ada yang sok jagoan, gue hajar sekalian, teriaknya sambil menendang gerobak koran. Chong Rama datang dengan langkah lebar, diiringi dadan hitam dan bule tato. Wajahnya penuh percaya diri, merasa dirinya raja terminal. Ia berhenti tepat di depan warung mie ayam Bang Jaka, lalu mengetuk meja dengan keras hingga mangkuk mie berguncang. Para pelanggan terdiam, beberapa bahkan meninggalkan mie ayam mereka yang belum habis karena takut terseret masalah. Bang Jaka, keluar lu, hari ini saatnya lu setor kalau mau warung lu aman. Teriak Chong Rama lantang, suaranya menggema ke seantero terminal. Bang Jaka muncul dari balik tirai warung. Wajahnya tetap tenang, senyum kecil tetap tersungging di bibirnya. Selamat pagi, Rama, silakan kalau mau makan mie dulu, biar nggak marah-marah, ucapnya santai sambil menyodorkan mangkuk mie hangat. Jawaban itu membuat Chong Rama makin tersinggung. Gue nggak minta mie, Jaka. Gue minta uang setoran, atau lu mau warung lu gue ratahin hari ini juga. Chong Rama menggertak, urat lehernya menegang, tangannya mengepal siap memukul. Dadan hitam sudah bersiap memecahkan kaca warung dengan linggis kecilnya, tapi Bang Jaka hanya mengangkat satu tangan, isyarat tenang yang entah kenapa justru membuat mereka ragu. Jangan rusak warung kecil saya, Rama. Saya cuma cari makan, nggak ada niat ganggu kalian. Pulanglah, saya nggak mau bikin rusuh di sini, kata Bang Jaka pelan, tapi nada suaranya bagai petir di telinga Chong Rama. Bukan apa yang dikatakannya yang membuat geram, tapi bagaimana kalimat itu disampaikan, tanpa takut sedikit pun. Bule tato yang sejak tadi hanya diam akhirnya ikut maju. Bos, orang tua ini ngejek kita. Hancurin aja warungnya, biar tahu rasa,
katanya sambil mengacungkan besi panjang. Beberapa pedagang kecil mulai mendekat diam-diam, ingin melihat apa yang terjadi tapi takut ikut terseret. Suasana terminal menjadi tegang, seolah hanya tinggal menunggu percikan api pertama untuk membakar segalanya. Chong Rama mengangkat tangan, memberi isyarat pada anak buahnya untuk bersiap. Tapi sebelum mereka bergerak, Bang Jaka maju satu langkah. Tatapan matanya berubah, bukan lagi tatapan penjual mie ayam biasa, tapi sorot mata seorang petarung yang pernah hidup di antara maut. Kalau kalian mau menghancurkan warung ini, silakan. Tapi pastikan kalian siap kehilangan lebih dari sekadar muka, ucapnya lirih tapi penuh ancaman. Dadan Item dan Bule Tato saling pandang. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan hawa berbeda yang membuat bulu kuduk berdiri. Chong Rama, yang tak suka ditantang, langsung mengayunkan tinjunya ke arah Bang Jaka. Tapi secepat kilat, Bang Jaka menepis pukulan itu dengan satu gerakan sederhana, membuat tubuh Chong Rama kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, Bang Jaka memutar tubuh Rama dan mendorongnya hingga terjatuh ke tanah, mukanya mencium debu terminal. Semua orang yang menonton ternganga tak percaya. Preman yang selama ini menakutkan, kini terkapar di depan warung kecil yang mereka remehkan. Keheningan menyelimuti terminal, para pedagang menahan napas, seolah tak percaya apa yang baru mereka saksikan. Chong Rama menggeram, malu bercampur marah membakar dadanya. Ia bangkit dengan wajah kotor berdebu, matanya merah menatap Bang Jaka. Tapi jauh di dalam hatinya, untuk pertama kali, Chong Rama merasa gentar. Dan Bang Jaka hanya berdiri tegak, menunggu badai berikutnya datang. Chong Rama berdiri dengan napas terengah, dadanya naik turun menahan amarah dan malu yang membakar wajahnya. Debu terminal menempel di pipinya, menjadi saksi kehinaan yang baru saja dia telan di depan anak buah dan para pedagang. Matanya menatap tajam Bang Jaka yang tetap berdiri tegak tanpa sedikit pun raut gentar. Sorot mata itu bukan lagi sorot mata penjual mie ayam. Biasa, itu sorot mata pembunuh yang sudah kenyang hidup di dunia keras. Kurang ajar lu, Jaka. Desis Rama, suaranya bergetar antara marah dan takut. Dadan Item dan Bule Tato mendekat, ragu-ragu. Mereka baru saja melihat pemimpin mereka, yang selama ini ditakuti, dihajar dengan gerakan sederhana tapi mematikan. "Bos, kita serbu aja rame-rame," bisik Bule Tato, tapi tangan Rama terangkat, menahan. Hatinya masih goyah, pikirannya berperang antara nafsu balas dendam dan rasa takut yang mulai menjalar. Ia sadar, orang tua di depannya bukan orang sembarangan. Tubuhnya mungkin menua, tapi gerakannya masih secepat petir. Bang Jaka menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Saya nggak cari musuh. Tapi kalau kalian maksa, kalian yang rugi. Pergilah, masih ada waktu buat mikir." Suaranya datar, tak meninggi, tapi justru itulah yang menghantam harga diri Rama lebih keras daripada pukulan. Ucapan itu seperti menamparnya di depan semua orang. Suasana terminal mendadak senyap. Para pedagang menahan napas, menunggu keputusan Rama. Apakah ia akan mundur atau memilih mati harga diri? Chong Rama mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menancap di telapak tangan. "Gue nggak bakal lupain ini, Jaka. Lu tunggu, gue bakal balik, dan kali ini bukan cuma gue yang datang." Teriaknya penuh dendam, lalu meludah ke tanah sebagai tanda ancaman. Dengan geram, ia berbalik, mengajak anak buahnya pergi sambil menahan malu. Langkah mereka berat, seolah setiap langkah membawa beban kekalahan yang tak terucap. Bang Jaka menghela napas panjang. Ia tahu, ini baru awal. Chong Rama pasti akan kembali, mungkin membawa bala bantuan lebih banyak, lebih bengis. Tapi ia juga tahu, jalan damainya kini sudah terusik. Dulu ia memilih meninggalkan dunia kekerasan demi kedamaian di terminal kecil ini, tapi dunia kekerasan itu kini menyeretnya lagi, memaksanya membuka lembaran lama yang sudah lama ingin ia kubur. Ia menatap liontin kepala naga di lehernya yang tersembunyi di balik baju, mengingat siapa dirinya yang sesungguhnya. Di sudut terminal, para pedagang mulai berbisik. "Bang Jaka bukan orang sembarangan, gua yakin," kata seorang tukang ojek. "Lu lihat tadi, gaya pukulannya, kayak jagoan-jagoan di film kungfu," sahut yang lain. Namun Bang Jaka hanya kembali ke warungnya, melayani pelanggan yang mulai datang lagi dengan wajah cemas tapi penuh kagum. Seolah kejadian barusan hanya angin lalu baginya. Tapi di dalam dadanya, badai masa lalu sudah mulai bergemuruh. Sementara itu, di markas kecil Chong Rama, suasana panas membara.
Rama memukul meja hingga retak. "Besok gue kumpulin semua anak buah kita. Kita bikin warung reot itu rata sama tanah. Gak ada yang ngelecehin Chong Rama," teriaknya penuh dendam. Wajahnya merah padam, egonya terluka dalam. Ia tak peduli lagi siapa Bang Jaka sebenarnya, yang ada di pikirannya hanya balas dendam, menebus malu yang membekas di setiap sudut terminal. Dan malam pun turun perlahan. Terminal Garut yang semula riuh kembali sunyi, tapi di balik sunyi itu, dua kekuatan sudah bersiap. Satu ingin menegakkan dendam, satu lagi menunggu badai dengan kesabaran seorang petarung sejati. Dan terminal kecil itu hanya menunggu, kapan darah dan harga diri kembali berbenturan. Malam itu, langit Garut ditutupi mendung gelap. Kilatan petir sesekali membelah langit, seolah alam ikut menandai bahwa malam ini bukan malam biasa. Di sebuah gubuk kumuh tak jauh dari terminal, Chong Rama mengumpulkan anak buahnya. Wajah mereka garang, membawa berbagai senjata tumpul dan tajam, besi, kayu, bahkan rantai motor. "Kita bikin Jaka nyesel pernah ngerendahin kita. Jangan kasih ampun, hancurin warungnya, kalau perlu bakar sekalian," teriak Rama dengan mata melotot, urat lehernya menonjol. Sorak-sorai anak buahnya memenuhi gubuk itu, dendam membakar dada mereka. Di warung mie ayam, Bang Jaka duduk sendirian, menatap langit malam. Mangkuk-mangkuk sudah dicuci, warungnya rapi seperti biasa. Tapi batinnya gelisah. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Hawa terminal terasa lebih berat, udara seolah membawa bisikan ancaman. Tangan tuanya perlahan menggenggam liontin kepala naga di dadanya. Sudah lama ia tak menyentuhnya. Sudah lama ia mengubur masa lalunya sebagai preman yang pernah menggetarkan Jakarta, Bandung, bahkan Surabaya. Tapi kini, masa lalu itu perlahan menggeliat, dipanggil oleh ancaman yang tak bisa dihindari. Di sudut terminal, seorang tukang kopi tua memperhatikan warung Bang Jaka dari jauh. Ia tahu betul siapa Bang Jaka sebenarnya. Dulu, ia pernah melihat langsung bagaimana Jaka muda mengalahkan 10 preman besar di pelabuhan hanya dengan tangan kosong. "Ah, mereka nggak tahu, mereka salah lawan," gumamnya lirih sambil menggeleng pelan, matanya menatap terminal yang makin mencekam. Langkah-langkah kasar terdengar mendekat. Chong Rama dan anak buahnya tiba di depan warung. Mereka seperti kawanan serigala lapar, siap menerkam. Dadan Aitem mengayunkan besinya ke papan nama warung hingga patah. Bule tato menghantam kursi kayu hingga hancur berkeping. "Jaka, keluar lu kalau masih punya nyawa," teriak Rama, suaranya membelah malam. Para pedagang yang mendengar hanya berani mengintip dari balik gerobak, takut terseret amuk preman-preman itu. Bang Jaka berdiri perlahan, membuka tirai warungnya. Wajahnya tetap tenang, sorot matanya dingin. "Saya sudah bilang, jangan ganggu warung ini. Tapi kalian nggak dengar." "Baiklah," katanya lirih, namun nadanya membawa ancaman yang membuat beberapa anak buah Rama spontan mundur setapak. Angin malam seolah berhenti bertiup, menyaksikan saat-saat menjelang badai. Bang Jaka melangkah ke depan, kedua tangannya mengepal, tubuh tuanya tegak bagai batu karang dihempas gelombang. Chong Rama menyerbu lebih dulu, mengayunkan parang kecilnya. Tapi dengan satu gerakan cepat, Bang Jaka memutar tubuhnya, menepis tangan Rama dan mendaratkan satu pukulan keras ke ulu hati Rama. Parang terlepas, Rama terkapar, menggeliat menahan sakit. Dadan Aitem maju menyerang, tapi Bang Jaka menyambutnya dengan tendangan keras ke dada, membuatnya terjengkang menghantam tong sampah. Bule tato yang melihat itu, ragu sejenak, tapi nafsu marahnya menutup rasa takut. Ia menyerang dengan rantai, namun Bang Jaka menangkap rantai itu, menariknya kuat-kuat hingga bule tato terseret lalu dihantam siku tepat di pelipis. Ambruk tanpa suara, suasana terminal mendadak hening. Anak buah Rama yang lain mundur perlahan, wajah mereka pucat pasi. Mereka tak lagi melihat Bang Jaka sebagai penjual mie ayam, tapi sebagai sosok bayangan yang dulu hanya mereka dengar dari cerita-cerita preman tua, Jaka Naga Hitam, preman legendaris yang menghilang tanpa jejak. Siapa lu sebenarnya?" tanya Rama dengan suara tercekat, terbaring lemah, matanya nanar menatap sosok Bang Jaka yang berdiri membelakanginya. Bang Jaka hanya diam sejenak, lalu berkata lirih, "Aku cuma orang tua yang mau hidup damai. Tapi kalau kalian paksa aku buka jalan lama, kalian sendiri yang bakal menyesal." Lalu ia membalikkan badan, berjalan kembali ke dalam warung, meninggalkan terminal yang malam itu membeku oleh ketakutan. Dan di balik gelap, cerita tentang Bang Jaka mulai menyebar, bisik-bisik tentang siapa dia sesungguhnya,
memecah keheningan Garut yang mulai sadar mereka sedang berhadapan dengan legenda yang bangkit. Keesokan paginya, terminal Garut seperti berubah wajah. Suasana yang biasanya dipenuhi cemoohan kasar dan tawa preman, kini senyap. Para sopir angkot dan pedagang kecil berbisik-bisik, membicarakan peristiwa malam itu. "Gila, lu lihat nggak gimana Bang Jaka gebukin Chong Rama sama anak buahnya, kayak macan turun gunung," bisik seorang sopir, matanya masih menyimpan rasa takjub. Kabar itu menyebar cepat, dari terminal ke pasar, dari pasar ke warung-warung kopi. Nama Bang Jaka yang selama ini dikenal sebagai penjual mie ayam sederhana kini berubah menjadi legenda hidup yang ditakuti. Di gubuknya, Chong Rama terbaring lemah. Ujung bibirnya sobek, matanya lebam, dan dadanya terasa nyeri setiap menarik napas. Amarahnya membara, tapi juga bercampur dengan rasa takut yang sulit ditepis. "Kita nggak bisa kalah sama orang tua itu. Panggil preman-preman pasar baru, panggil yang dari luar Garut kalau perlu," serunya dengan suara serak. Anak buahnya saling pandang, ragu. Mereka sudah menyaksikan sendiri bagaimana Bang Jaka menghancurkan mereka dalam hitungan menit. Kini keberanian mereka mulai luntur, diganti kegelisahan dan keraguan. Sementara itu, Bang Jaka duduk di dalam warungnya, menatap kosong keluar jendela. Hatinya tak tenang, ia tak pernah ingin dikenal lagi sebagai Jaka Naga Hitam. Bertahun-tahun ia mengubur masa lalunya, berusaha hidup damai, meninggalkan dunia hitam yang dulu menjerumuskannya pada dosa dan darah. Tapi kini, semua itu terancam terbongkar. "Kenapa aku nggak pergi aja dari sini? Tapi, ini rumahku sekarang. Aku nggak boleh lari," bisiknya lirih. Tangan tuannya menggenggam erat liontin kepala naga yang tergantung di lehernya. Terminal semakin gaduh dengan bisikan-bisikan. Ada yang mendukung Bang Jaka secara diam-diam, ada juga yang mendesak Chong Rama untuk membalas. Beberapa preman luar Garut mulai berdatangan. Wajah-wajah asing dengan tatapan liar kini menghuni sudut-sudut terminal, menambah suasana mencekam. Mereka datang bukan hanya untuk uang, tapi juga ingin menguji nyali melawan sosok yang katanya legendaris. Bagi mereka, menjatuhkan nama besar seperti Jaka Naga Hitam akan mendongkrak pamor di dunia hitam. Di suatu sore, seorang lelaki besar bertubuh tambun dengan parut panjang di pipinya muncul di depan warung Bang Jaka. Namanya Yoyo Buaya, preman pasar dari luar Garut yang terkenal kejam. "Lu yang namanya Jaka, gue denger lu jago, malam ini kita selesain, biar Garut tahu siapa raja terminal yang sebenarnya." Suaranya menggelegar, membuat beberapa pedagang lari ketakutan. Bang Jaka menatap Yoyo tanpa bicara. Sorot matanya tajam, tapi hatinya berat. Ia tahu, pertarungan ini hanya awal dari badai yang lebih besar. Di balik bayang-bayang, seorang pemuda mengintip kejadian itu. Dialah Roni, anak sopir angkot yang dulu pernah dibela Bang Jaka dari ulah anak buah Chong Rama. Wajahnya gusar, ia tak ingin Bang Jaka celaka. Roni berlari ke rumah ketua RW, berharap ada yang mau menolong atau setidaknya mencegah pertumpahan darah. Tapi ia tahu, kebanyakan warga takut, tak ada yang berani melawan preman-preman sadis yang kini membanjiri terminal. Sementara itu, malam perlahan turun, membawa hawa dingin dan ancaman yang menggantung di udara. Malam menjelang, terminal berubah menjadi arena tak kasat mata. Lampu-lampu redup temaram, bayang-bayang mengintai dari setiap sudut. Bang Jaka menutup warungnya lebih awal, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Dalam hati ia berdoa, semoga semua ini segera berakhir tanpa harus ada korban. Tapi nalurinya berkata lain, malam ini, darah mungkin akan kembali tumpah, dan ia harus sekali lagi menjadi sosok yang selama ini ia hindari, Jaka Naga Hitam, bayangan yang bangkit dari masa lalu. Malam itu, terminal Garut benar-benar terasa seperti kuburan. Angin dingin berdesir membawa bau asap rokok dan bau alkohol dari para preman yang berkumpul, menunggu tontonan langka. Yoyo Buaya berdiri di tengah, dadanya dibusungkan, matanya menyala penuh nafsu untuk menunjukkan kehebatannya. Di tangannya tergenggam rantai besi, diayunkan perlahan seakan mengintimidasi. "Keluar lu, Jaka, jangan sembunyi kayak pengecut," teriaknya, suaranya menggema, mengguncang nyali siapapun yang mendengarnya. Bang Jaka melangkah keluar dari warungnya dengan tenang. Tubuhnya tegak, sorot matanya tajam, seakan seluruh masa lalunya bangkit bersama langkah-langkahnya malam itu. Ia tak membawa senjata, hanya kedua tangannya yang mengepal erat. Semua mata menatapnya, hening menanti apa yang akan terjadi.
Yoyo buaya tersenyum sinis, merasa yakin bahwa dirinya akan menumbangkan pria tua itu di depan semua orang. Lu kebanggaan terminal, malam ini lu cuma jadi bangkai di sini. Ejek Yoyo dengan tawa yang memecah malam. Tanpa banyak bicara, Yoyo mengayunkan rantai besinya ke arah Bang Jaka. Suara siulan rantai membelah udara, mengancam wajah Bang Jaka. Tapi dengan gesit, Bang Jaka miringkan tubuhnya, tangan kanannya menangkap rantai itu secepat kilat. Seketika Yoyo terkejut, belum sempat menarik kembali rantai, Bang Jaka melayangkan tendangan keras ke perutnya. Yoyo terjengkang, tubuh tambunnya menghantam keras lantai terminal, membuat debu beterbangan. Sorak-sorai pecah dari para penonton, sebagian kaget, sebagian takjub. Tak mau kalah, Yoyo bangkit sambil menggeram, wajahnya merah padam menahan malu. Dengan beringas ia menyerbu lagi, kini pukulannya membabi buta. Bang Jaka menghindar dengan kelincahan yang tak terduga dari seorang pria seusianya. Sekali lagi, Yoyo lengah, dan dalam sekejap Bang Jaka menjatuhkannya dengan kuncian di lengan, membuat Yoyo meraung kesakitan. Rantai besi terlepas dari tangannya, bergemerincing di tanah. Sudah cukup, aku nggak mau tambah dosa, ujar Bang Jaka pelan, tapi suaranya bagai petir di telinga Yoyo. Namun, para preman lain yang tadinya hanya menonton mulai bergerak. Mereka tak terima jagoan mereka dipermalukan. Beberapa mulai mengepung Bang Jaka, membawa kayu, botol, bahkan celurit. Wajah Bang Jaka tetap dingin, tapi di dadanya, jantung berdegup cepat. Ia tahu, malam ini bisa jadi malam terakhir jika ia lengah. Satu-satu aja kalau kalian punya nyali, kata Bang Jaka, tatapannya menantang, siap menanggung apapun yang akan terjadi demi menjaga kehormatan dan ketenangan terminal itu. Di sudut terminal, Roni yang sejak tadi mengintai menggertakkan giginya. Dengan nekat, ia berlari menuju pos keamanan berharap ada yang mau turun tangan. Tapi yang ia temui hanya para penjaga terminal yang pura-pura tidur atau menutup pintu rapat-rapat. Dasar pengecut semua, kalau Bang Jaka celaka, kalian bakal nyesel, teriak Roni dalam hati. Sementara itu, suara gaduh di terminal semakin keras, sorak-sorai liar menggema, menambah mencekamnya suasana. Langkah-langkah kaki preman-preman itu makin mendekat. Bang Jaka memutar otaknya cepat. Ia sadar, 1 lawan 1 bisa ia atasi, tapi 1 lawan belasan sulit. Namun, tekadnya bulat. Malam ini, ia tak akan biarkan terminal ini dikuasai ketakutan. Ia mengepalkan tangan, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap menghadapi serbuan mereka, seperti seekor macan tua yang terdesak tapi masih punya taring tajam untuk mengoyak siapa saja yang berani mendekat. Begitu aba-aba tak terdengar tapi terasa di udara, preman-preman itu serentak menyerbu. Kayu-kayu dan botol melayang, celurit berkilat di bawah cahaya remang terminal. Bang Jaka mengelak, menunduk, lalu menyikut perut penyerang pertama hingga orang itu terlipat jatuh seperti karung. Gerakannya cepat dan tepat, seperti dulu saat ia masih jadi raja jalanan. Tapi jumlah lawan terlalu banyak, dan Bang Jaka tahu, malam ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal bertahan hidup. Salah satu preman berhasil menyabetkan kayu ke punggung Bang Jaka. Dentuman kayu itu menggema, membuat Bang Jaka terhuyung sejenak. Namun, rasa sakit itu justru membakar semangatnya. Ia berbalik, menghantam hidung si pemukul dengan telapak tangan terbuka. Darah muncrat, lelaki itu menjerit sambil menutupi wajahnya, jatuh tersungkur. Bang Jaka kembali memutar badan, menyapu kaki lawan yang hendak menebaskan celurit ke arahnya. Suara tulang retak terdengar, membuat beberapa preman ragu melangkah. Namun, Chong Rama akhirnya muncul di kerumunan. Dari jauh, ia menyaksikan anak buahnya satu persatu dibuat tak berdaya oleh lelaki yang tak mereka duga begitu tangguh. Wajah Chong Rama merah padam menahan marah. Dengan sigap ia menghunus golok panjang dari balik jaket kulitnya. Bang Jaka, cukup sudah. Malam ini, lu harus tumbang di tangan gua, teriaknya sambil maju, sorot matanya liar penuh dendam. Semua preman memberi jalan, kini duel sesungguhnya akan terjadi. Bang Jaka menatap Chong Rama, mengatur napas. Punggungnya nyeri, kakinya mulai pegal, tapi matanya tetap menyala. Kalau itu maumu, Rama, gua siap, jawab Bang Jaka pelan. Mereka saling mendekat, Chong Rama mengayunkan golok cepat ke arah dada Bang Jaka. Dengan refleks luar biasa, Bang Jaka menangkis dengan lengan, miringkan tubuh, lalu menyikut rahang Chong Rama. Golok terlepas dari genggamannya,
jatuh berkilat ke aspal terminal. Chong Rama limbung, tak menyangka serangan mautnya gagal. Kerumunan makin gaduh, sebagian preman mulai mundur terdiam, takut melihat betapa Bang Jaka masih menyimpan kehebatan lamanya. Namun Chong Rama belum menyerah. Dengan terhuyung ia menyerbu lagi, tangan kosong, berusaha menjatuhkan Bang Jaka dengan kuncian. Tapi Bang Jaka lebih gesit. Sekali putaran, tubuh Chong Rama terjungkal ke tanah, punggungnya membentur keras tiang terminal. Napasnya terengah, nyeri menjalar di seluruh tubuhnya. Kini, Bang Jaka berdiri di atasnya, menatap penuh wibawa. "Lu, dan semua anak buah lu, gua maafin malam ini," kata Bang Jaka dengan suara berat, "tapi gua sumpahin, kalau besok lu masih bikin rusuh di terminal ini, gua yang turun tangan sendiri." Tangannya mengepal erat, menahan amarah yang hampir meledak. Para preman diam, tak ada yang berani menyahut. Malam itu, terminal Garut benar-benar diselimuti aura ngeri. Mereka baru sadar, warung mie ayam yang sederhana itu dijaga oleh macan tua yang siap mencabik siapa saja. Pelan-pelan Bang Jaka melangkah mundur, menahan sakit di punggung dan bahunya. Ia menoleh sebentar pada kerumunan yang kini bungkam seperti patung. "Ingat baik-baik malam ini, jangan ada lagi yang coba-coba main kasar di terminal ini," ucapnya sebelum kembali ke warungnya. Sementara Chong Rama hanya bisa memandangi punggung Bang Jaka yang perlahan menghilang dalam gelap, menahan malu dan dendam yang kini membara lebih hebat dari sebelumnya. Malam itu terasa panjang bagi Chong Rama. Sambil duduk terhuyung di sudut terminal, tubuhnya masih bergetar menahan sakit dan malu. Anak buahnya satu persatu pergi menghindar, tak berani menatap mata sang pemimpin yang baru saja dipermalukan habis-habisan. Hujan rintik mulai turun, seakan turut menertawakan kegagalannya. Chong Rama mengepalkan tinjunya kuat-kuat, kukunya hampir menembus kulit telapak tangan. "Bang Jaka, lu belum menang. Gua bakal bikin lu nyesel selamanya," desisnya lirih, penuh amarah. Saat subuh menjelang, Chong Rama berkumpul dengan sisa anak buahnya di sebuah bangunan kosong dekat rel kereta. Wajah mereka pucat, sebagian masih memegangi luka akibat perkelahian semalam. Chong Rama berdiri, wajahnya penuh goresan tapi matanya menyala-nyala. "Besok kita nggak nyerang sendiri. Gua punya kawan lama, dia lebih kejam dari gua. Namanya Ujang Kalong. Kita ajak dia buat hancurin Bang Jaka sekalian warungnya," serunya. Anak buahnya saling pandang, ragu tapi tak berani membantah. Ujang Kalong adalah nama yang sejak dulu disegani di wilayah utara Garut. Preman ini terkenal sadis, tak segan menusuk lawan dari belakang. Dulu Chong Rama pernah sekali bertarung di pihaknya saat perang wilayah, dan sejak itu mereka saling berhutang budi. Dengan dendam membara, Chong Rama malam itu juga bergegas menemui Ujang Kalong di markasnya. Perjalanan melalui jalan becek dan gelap tak dirasa berat, yang ada hanya bayang kemenangan atas Bang Jaka. Di markas kumuh dekat jalur rel, Chong Rama akhirnya bertemu Ujang Kalong. Lelaki berbadan kurus dengan tatapan liar itu menyambut Chong Rama dengan tawa dingin. "Heh, Rama, angin apa bawa lu ke sarang gua?" tanyanya sinis. Chong Rama menceritakan semua yang terjadi, tentang Bang Jaka yang menelanjangi harga dirinya di depan anak buah. Mendengar itu, Ujang Kalong terkekeh, lalu menepuk bahu Chong Rama. "Tenang, gua suka urusan ginian. Besok malam, kita datengin warungnya rame-rame. Lu yang tandai, gua yang beresin," katanya, matanya memerah penuh gairah kekerasan. Sementara itu, di warung mie ayam, Bang Jaka duduk sendirian membersihkan bekas-bekas kerusakan. Tangannya bergetar menahan nyeri, tubuhnya penuh lebam. Namun wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum. Ia tahu malam itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Ia menatap langit gelap yang mulai diterangi fajar, lalu bergumam, "Kalau ini takdir gua hadapi. Biar terminal ini jadi saksi, gua nggak bakal mundur." Tekadnya sudah bulat, apapun yang akan datang. Kabar kekalahan Chong Rama cepat menyebar. Para pedagang terminal, sopir angkot, bahkan para tukang parkir mulai berbicara pelan-pelan, mengagumi Bang Jaka yang selama ini mereka anggap cuma tukang mie ayam biasa. Beberapa di antara mereka diam-diam mendekat, menawarkan bantuan. Namun Bang Jaka hanya menggeleng. "Biar gua sendiri yang jaga warung gua. Kalian cukup jaga diri," katanya pelan tapi tegas. Ia tak ingin orang lain terseret bahaya karena urusannya. Malam kembali turun, kali ini lebih sunyi dari biasanya. Namun Bang Jaka tahu, di balik kesunyian itu, ada bahaya yang mengintai. Di kejauhan,
suara motor berderu mendekat, lampu-lampunya menembus gelap. Bang Jaka berdiri tegak di depan warungnya, kedua tangannya mengepal siap menghadapi siapapun yang datang. "Ayo, tunjukin kalian siapa," gumamnya, bersiap menyambut serangan yang telah dijanjikan Chong Rama. Suara deru motor makin mendekat, menggema di lorong-lorong gelap terminal Garut. Lampu-lampu motor itu bagaikan mata iblis yang menyala di tengah kegelapan. Bang Jaka berdiri tegap di depan warungnya, hanya ditemani cahaya remang dari lampu minyak. Hatinya berdegup cepat, tapi matanya tetap tajam menatap ke arah datangnya gerombolan. Ia tahu, malam ini bukan sekadar soal mie ayam, ini soal harga diri, soal masa lalu yang menuntutnya untuk bangkit. Motor-motor itu berhenti mendadak, menghamburkan debu dan kerikil ke udara. Ujang Kalong turun lebih dulu, tubuh kurusnya tegak dengan tatapan liar penuh amarah. Di belakangnya Chong Rama berdiri dengan sorot mata membara dendam. "Jaka, malam ini gua selesain semua. Lu salah udah berani nginjek-injek harga diri gua," teriak Chong Rama sambil mencabut besi panjang yang dibawanya. Anak buah mereka sudah mengepung, membawa rantai, kayu, dan celurit yang berkilat di bawah sinar bulan. Bang Jaka menarik napas panjang. "Rama, Kalong, gua nggak nyari ribut. Tapi kalau kalian maksa, gua nggak bakal mundur. Ini tanah gua, ini warung gua. Selangkah kalian maju, gua anggap kalian nyari mati." Suaranya menggema, membuat beberapa pedagang yang mengintip dari jauh bergidik. Tapi Ujang Kalong hanya tertawa keras, tawa yang mengiris malam. "Lu pikir lu siapa, Jaka? Preman tua macam lu udah basi di mata gua," bentaknya sambil mengayunkan rantai ke tanah, menimbulkan suara gemeretak yang menakutkan. Tanpa aba-aba, Ujang Kalong melompat maju, rantainya terayun deras mengarah ke kepala Bang Jaka. Tapi, dengan gerakan yang luar biasa cepat, Bang Jaka miringkan badan, tangannya menjepit rantai itu lalu menarik sekuat tenaga. Tubuh Ujang Kalong terhentak ke depan, kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, Bang Jaka menghantamkan siku ke rahang Ujang Kalong hingga tubuh kurus itu terpelanting menghantam motor. Suara dentuman keras membelah malam, disambut teriakan anak buah Kalong yang marah. Chong Rama langsung maju dengan teriakan garang, mengayunkan besinya ke arah Bang Jaka. Namun Bang Jaka menangkis dengan lengan kirinya, menahan sakit dari hantaman itu. Dengan gerakan balasan, Bang Jaka menyikut perut Chong Rama lalu menendang lututnya hingga tubuh sang pemimpin preman itu roboh mengerang kesakitan. Anak buah mereka mulai menyerbu, tapi Bang Jaka bertarung bagaikan harimau terluka, setiap serangan mereka dijawab dengan pukulan dan tendangan yang mematikan. Tubuh-tubuh preman itu jatuh satu persatu ke tanah berdebu. Suara gaduh itu menggetarkan terminal. Beberapa warga yang diam-diam menonton dari kejauhan tak percaya melihat pemandangan itu. Bang Jaka, lelaki yang mereka kira hanya pedagang mie ayam, bertarung seperti pendekar yang sudah kenyang darah di masa lalunya. Tubuhnya penuh luka, bibirnya pecah, tapi setiap sorot matanya menunjukkan keberanian tanpa batas. Ia tak peduli pada luka, yang ada hanya satu, mempertahankan kehormatannya. Akhirnya, tersisa Ujang Kalong dan Chong Rama yang terkapar di tanah, wajah mereka penuh lebam, napas terengah. Bang Jaka berdiri di atas mereka, dadanya naik turun menahan lelah. "Ingat ini baik-baik, gua bukan Bang Jaka penjual mie ayam yang kalian hina. Gua Bang Jaka, yang dulu kalian segani, yang kalian takuti. Kalau kalian masih mau hidup, jangan pernah ganggu gua lagi." Suaranya serak, tapi keras menggetarkan nyali siapapun yang mendengarnya. Malam itu, terminal Garut kembali sunyi, hanya menyisakan tubuh-tubuh remuk dan satu legenda yang bangkit dari tidurnya. Pagi itu, terminal Garut tidak seperti biasanya. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut, dari tukang becak, pedagang asongan, hingga sopir angkot. Kabar tentang amukan Bang Jaka semalam menyebar lebih cepat dari asap knalpot yang memenuhi udara. Mereka menceritakan bagaimana satu persatu anak buah Chong Rama roboh di tangan pria yang selama ini mereka anggap hanya penjual mie ayam biasa. Banyak yang tak percaya, tapi luka lebam di wajah Chong Rama dan Ujang Kalong jadi saksi bisu yang tak terbantahkan. Chong Rama dan Ujang Kalong pagi itu berjalan terseok di antara kios-kios, dengan wajah lebam dan baju compang camping. Anak buah mereka mengikut di belakang, tertunduk malu. Orang-orang menatap mereka dengan pandangan sinis. Tak ada lagi rasa takut, yang tersisa hanya cibiran. "Itu dia jagoan terminal, dikalahin tukang mie ayam," bisik seorang pedagang buah sambil terkekeh. Chong Rama mendengar itu,
tapi ia hanya menggertakkan gigi, menahan malu yang membakar hatinya. Bang Jaka tetap membuka warungnya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tangannya cekatan meracik mie ayam, wajahnya tenang. Tapi dari sorot matanya, tersimpan kewaspadaan. Ia tahu, dunia preman tak akan tinggal diam. Kekalahan Chong Rama bukan akhir, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Namun tekadnya sudah bulat, ia takkan lari. Warung mie ayam ini adalah hidupnya sekarang, dan ia akan menjaganya sampai titik darah penghabisan. Beberapa anak muda terminal mendekat ke warung Bang Jaka, memandang dengan penuh kagum. "Bang Jaka, beneran abang dulu preman ya? Hebat banget bang, kemarin kami lihat sendiri," kata salah satu dari mereka dengan suara bergetar antara takut dan hormat. Bang Jaka hanya tersenyum tipis. "Yang hebat itu orang yang bisa jaga diri, bukan yang bangga nyari ribut," jawabnya tenang sambil mengaduk kuah mie ayam. Sementara itu, di sudut terminal, Chong Rama duduk terpaku. Matanya merah penuh dendam. Ujang Kalong duduk di sebelahnya, memegangi rahang yang masih nyeri. "Rama, kita nggak bisa tinggal diam. Nama kita udah hancur. Kalau orang-orang makin nggak takut, abis kita," desis Kalong dengan penuh amarah. Chong Rama mengepalkan tinju. "Gua tahu, Kalong, gua tahu. Kita butuh bala bantuan. Gua akan panggil Dadan Jagal. Biar dia yang beresin si Jaka itu." Nama Dadan Jagal membuat Ujang Kalong terdiam. Preman kejam itu dikenal sebagai tukang pukul bayaran dari luar Garut. Brutal, haus darah, dan tak kenal ampun. Jika Chong Rama memanggilnya, artinya perang sesungguhnya akan dimulai. Di mata mereka, Bang Jaka harus dihancurkan secepatnya agar harga diri mereka kembali terangkat. Sore itu langit Garut mendung, seolah ikut menyimpan gelapnya niat Chong Rama. Bang Jaka berdiri di depan warungnya, menatap ke arah terminal yang perlahan mulai lengang. Ia bisa merasakan badai yang akan datang. Angin yang berhembus membawa firasat buruk. Namun ia tak goyah. Dalam hatinya, Bang Jaka berdoa agar kekuatan dan ketenangannya cukup untuk menghadapi apapun yang datang. Karena ia tahu, malam-malam penuh darah mungkin segera kembali menghantui terminal Garut. Malam itu, terminal Garut diselimuti kabut tipis. Suasana mencekam terasa hingga ke pelosok gang kecil di sekitar terminal. Di tengah sunyi itu, suara deru motor besar meraung memecah keheningan. Sosok tinggi besar dengan wajah penuh parut turun dari motornya. Dadan Jagal telah tiba, sorot matanya tajam, penuh kebencian yang seolah tak pernah padam. Tubuh kekarnya menjulang, membuat para preman terminal yang menyambutnya langsung menunduk ketakutan, meski mereka adalah kawanan Chong Rama sendiri. Chong Rama menyongsong Dadan dengan wajah muram. Luka di wajahnya masih terlihat jelas. Tanpa banyak bicara, mereka saling tatap. Tatapan itu sudah cukup untuk menyampaikan maksud, Bang Jaka harus disingkirkan malam ini juga. "Mana dia?" tanya Dadan dengan suara berat. "Warung mie ayam itu, di pinggir terminal. Gua mau lu hancurin dia. Biar nggak ada lagi yang ngelecehin kita," jawab Chong Rama penuh dendam. Dadan hanya mengangguk, lalu tersenyum miring, senyum seorang pembunuh yang haus darah. Sementara itu, Bang Jaka tengah membereskan warungnya. Malam semakin larut, dan ia bersiap menutup kedai kecilnya. Angin malam berhembus menusuk tulang, membawa firasat yang tak enak. Hatinya gelisah. Entah mengapa, bayang-bayang masa lalunya seolah menyapa kembali. Ia menghela napas panjang, memandang ke arah terminal yang remang. Dalam hati ia berkata, "Malam ini, aku harus lebih waspada." Tak lama kemudian, Dadan Jagal dan rombongannya mendekat. Langkah mereka berat, menimbulkan bunyi berdebam di jalanan terminal yang sunyi. Para pedagang kecil cepat-cepat menyingkir, mengunci kios dan lapak mereka. Mereka tahu, kehadiran Dadan Jagal bukan untuk hal baik. "Bang Jaka, keluar lu kalau berani," teriak Dadan, suaranya menggema hingga sudut terminal. Bang Jaka menoleh perlahan, pandangannya tajam. Tanpa rasa takut, ia melangkah keluar dari warungnya. "Gua Jaka, lu siapa?" Suara Bang Jaka datar, tapi penuh wibawa. Dadan terkejut sejenak melihat keberanian pria yang berdiri di depannya. Namun egonya terlalu besar untuk mundur. "Gua Dadan Jagal, dan gua datang buat nyelesain lu," bentaknya sambil merangsek maju. Namun, sebelum Dadan sempat mengayunkan pukulan, Bang Jaka sudah bersiap dengan kuda-kuda yang kokoh, matanya menatap penuh perhitungan. Benturan pertama terjadi begitu cepat. Dadan menyerang dengan brutal, namun Bang Jaka mengelak dengan lincah.
1-2 serangan balik Bang Jaka mengenai tubuh Dadan, membuat raksasa itu sedikit mundur. Anak buah Chong Rama yang menonton di kejauhan mulai panik. Mereka tak menyangka Bang Jaka mampu menahan serangan Dadan. Bahkan, beberapa serangannya cukup membuat Dadan kesakitan. Pertarungan itu menjadi tontonan malam yang mendebarkan. Langit Garut seakan menangis, rintik hujan mulai turun, menambah kelam suasana. Dadan menggertakkan giginya, darah menetes dari sudut bibirnya. Sementara Bang Jaka tetap tenang, setiap gerakannya penuh perhitungan. Dalam hatinya, ia sadar ini bukan sekadar tentang membela diri, tapi mempertahankan martabat dan kedamaian yang selama ini ia jaga. Hujan kini turun semakin deras, membasahi tubuh Bang Jaka dan Dadan Jagal yang saling berhadapan di tengah gelapnya malam. Genangan air di jalan terminal memantulkan bayangan mereka, seperti dua bayang hitam yang sedang bertarung demi harga diri. Dadan Jagal kembali maju dengan raungan kemarahan, tinjunya menghantam udara karena Bang Jaka kembali mengelak dengan gesit. Setiap gerakan Bang Jaka seperti menari dalam hujan, membuat Dadan semakin frustrasi. Chong Rama yang bersembunyi di balik truk tua menggertakkan giginya. Matanya tak berkedip menyaksikan jagoannya. Dadan Jagal mulai kewalahan menghadapi Bang Jaka. Ini nggak mungkin, Dadan selalu menang. Desisnya pelan, tubuhnya gemetar antara marah dan takut. Anak buahnya saling pandang, mulai muncul bisikan bahwa Bang Jaka bukan orang sembarangan. Ketakutan perlahan menyusup ke dalam dada mereka. Dengan satu gerakan cepat, Bang Jaka menangkis pukulan Dadan lalu memutar tubuh, menghantamkan sikunya tepat di pelipis lawannya. Dadan terhuyung, tubuh besarnya limbung seolah ingin roboh. Darah mengalir dari lukanya, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Sorot matanya kini tak lagi penuh amarah, tetapi mulai dipenuhi rasa gentar. Ia menyadari, pria yang dihadapinya bukan sekadar tukang mie ayam biasa. Bang Jaka berdiri tegak, wajahnya tetap tenang meski dadanya naik turun menahan napas. Hujan menetes dari ujung rambutnya, menambah kesan angker pada sosoknya. Perlahan, para pedagang dan warga yang mengintip dari kejauhan mulai berkumpul, membentuk lingkaran. Mereka berbisik-bisik, "Bang Jaka, itu Bang Jaka yang dulu pernah nguasain Jakarta, kan?" Suara bisikan itu seperti angin yang meniup bara, menyebar dari mulut ke mulut. Dadan tersentak mendengar nama itu. Ingatannya berkelebat, tentang cerita para preman senior yang dulu pernah menyebut nama Jaka Cobra, preman legendaris yang hilang tanpa jejak setelah menghabisi lawan-lawannya di ibu kota. Kini nama itu bergema di telinganya, membuat nyalinya semakin ciut. Tangannya yang terangkat siap memukul justru gemetar hebat. Ia menatap Bang Jaka dengan mata membesar, seakan baru sadar siapa yang sedang ia hadapi. Bang Jaka menghela napas panjang, seolah ingin menahan gejolak masa lalu yang sudah lama ia kubur. "Aku sudah tinggalkan semua itu. Jangan paksa aku kembali ke dunia kegelapan itu," ucapnya dengan suara berat, namun terdengar jelas di tengah hujan. Kata-kata itu membungkam semua yang ada di situ. Chong Rama melangkah mundur, hatinya dicekam takut. Ia baru sadar, musuh yang ia cari masalah bukan sembarang orang. Tiba-tiba Dadan menjatuhkan diri, kedua lututnya menekuk di atas aspal yang basah. "Ampun, Bang Jaka, gua nggak tahu kalau lu Jaka Cobra." Suaranya bergetar, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena teror yang merayap di setiap nadinya. Bang Jaka menatapnya kosong, lalu memalingkan wajah, menatap gelapnya malam. Ia tahu, sejak malam itu, kedamaiannya di Garut telah pecah. Rahasianya telah terkuak. Hujan terus mengguyur terminal Garut, namun malam itu, suara derai hujan tak mampu menghapus gemuruh hati setiap orang yang menyaksikan. Mereka tahu, Bang Jaka bukan lagi sekadar penjual mie ayam. Sosoknya kini berdiri sebagai bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Dan Chong Rama, malam itu ia sadar, langkahnya telah salah arah. Ia telah membangunkan macan tidur yang seharusnya tak diganggu. Hujan memang telah reda, tetapi aroma basah aspal terminal Garut masih terasa menusuk hidung. Suasana mencekam menggantung di udara. Para anak buah Chong Rama mundur perlahan, tak lagi berani menatap mata Bang Jaka yang kini telah mereka ketahui sebagai Jaka Cobra, nama yang dulu hanya mereka dengar dalam kisah ngeri para preman tua. Namun Chong Rama tidak terima begitu saja. Hatinya berkecamuk antara marah, malu, dan takut. Di balik wajah dinginnya, ia mulai menyusun siasat licik untuk menyingkirkan Bang Jaka sekali dan untuk selamanya. Di dalam kamar kontrakannya yang sempit dan remang,
Chong Rama duduk termenung dengan sebatang rokok hampir habis di jari. Asap mengepul memenuhi ruangan, membuat suasana semakin muram. Bang Jaka harus jatuh, kalau enggak, gua bakal kehilangan muka di hadapan semua preman Garut. Gumamnya penuh dendam. Ia tahu, kekuatan Bang Jaka tak akan bisa dikalahkan dengan kekerasan biasa. Maka ia memutuskan untuk memanggil seseorang yang dulu pernah membuat para pendekar gentar, Gino Santet, dukun yang kabarnya pernah menumbangkan pendekar dengan ilmu hitamnya. Malam itu juga Chong Rama menyusuri lorong-lorong gelap menuju rumah Gino Santet di pinggiran kota. Angin malam meniup daun-daun kering yang berserakan, seolah mengiringi langkahnya yang syarat kebencian. Pintu rumah Reyot Gino diketuknya 3 kali, dan tak lama muncullah wajah tua dengan mata merah menyala. Gino tersenyum menyeringai, giginya yang hitam membuat wajahnya semakin menyeramkan. "Kau datang, Chong Rama, aku sudah tahu maksudmu," kata Gino dengan suara parau, membuat bulu kuduk Chong Rama berdiri. Sementara itu, Bang Jaka duduk di bangku depan warung mie ayamnya. Wajahnya menatap kosong ke jalanan sepi, hatinya gelisah. Ia tahu, malam itu adalah awal dari badai yang lebih besar. Anak buah Chong Rama memang mundur, tapi bukan berarti Chong Rama menyerah. "Seharusnya aku tetap sembunyi, jangan sampai mereka tahu siapa aku," lirih Bang Jaka. Namun, semuanya sudah terjadi. Dan kini, ia hanya bisa bersiap menghadapi apapun yang akan datang menghantam. Di rumah Gino Santet, Chong Rama menyerahkan segepok uang lusuh sebagai mahar. "Gua nggak peduli caranya gimana, Gino, yang penting Bang Jaka itu hilang dari muka bumi ini," teriak Chong Rama penuh nafsu. Gino mengangguk perlahan, lalu mulai menyiapkan sesajen dan mantra-mantra yang membuat malam itu kian pekat. Bau kemenyan bercampur darah ayam membuat suasana semakin menyesakkan. Chong Rama merasa yakin, kali ini Bang Jaka takkan lolos. Malam berganti semakin larut, angin kencang berdesir membawa hawa aneh. Di warung mie ayamnya, Bang Jaka tiba-tiba merasakan tubuhnya merinding, napasnya sesak seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia tahu, ini bukan gejala biasa. "Ilmu hitam," bisiknya sambil merapatkan kedua tangan, bersiap menghadapi serangan tak kasat mata. Mata Bang Jaka terpejam, namun pikirannya tajam mengamati gejolak di sekelilingnya. Chong Rama tersenyum puas di kejauhan, yakin rencana kotornya akan berhasil. Ia tak tahu, justru langkahnya kini semakin menjerumuskan dirinya dalam jurang kehancuran. Malam itu, langit Garut kembali menghitam meski tanpa hujan. Pertanda buruk sedang mengintai, dan pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Bang Jaka pun sadar, kali ini bukan hanya fisiknya yang harus bertarung, jiwanya harus bersiap melawan kegelapan ilmu hitam yang mengancam nyawanya. Malam itu terminal Garut seperti mati. Lampu-lampu jalan meredup, seolah takut menerangi kegelapan yang kini menyelimuti. Angin mendesir membawa aroma anyir darah sesajen yang dikirim Gino Santet ke arah warung mie ayam Bang Jaka. Di dalam warungnya yang sepi, Bang Jaka duduk bersila di lantai, tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena merasakan hawa hitam yang pekat menusuk ke sumsum. Mata tuanya terpejam rapat, keringat dingin mengucur di keningnya, sementara hatinya mantap melafalkan doa-doa yang dulu menjadi bekalnya saat menempuh jalan kelam sebagai Jaka Kobra. Gino Santet di bilik gelapnya telah selesai dengan ritualnya. Segenggam tanah kuburan yang sudah dicampur darah ayam hitam dilemparkannya ke api yang menyala kecil, menimbulkan letupan aneh dan bau menyengat. "Hancurlah kau, Bang Jaka, biar tubuhmu remuk disiksa roh-roh ini," desis Gino penuh dendam. Di kejauhan, Chong Rama yang mengintai dari balik pohon, tersenyum puas melihat kepulan asap hitam yang menurutnya tanda awal kehancuran Bang Jaka. Ia merasa, kemenangan sudah di depan mata. Namun, Bang Jaka bukan orang sembarangan. Saat hawa hitam mulai menyusup, ia menghentakkan kakinya ke lantai, tubuhnya tegak berdiri. Dengan suara parau namun penuh wibawa, ia melantunkan ayat-ayat suci yang telah lama menjadi tameng batinnya. "Allahu Akbar, jangan kau sangka aku lupa padanya, Gino." Pekiknya lirih, angin yang membawa Santet mendadak berbalik arah, membuat daun-daun beterbangan, menerjang ke arah asal datangnya serangan gaib itu. Gino terkejut, api sesajennya mendadak padam, asap hitam yang semula membubung kini menukik menghantam dirinya sendiri. Tubuhnya terpental ke dinding, wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak ngeri. Ia tidak menduga kekuatan batin Bang Jaka masih sekuat itu. Ini bukan manusia biasa, gumamnya sembari mencoba bangkit. Tapi tubuhnya lemas,
tenaga seolah tersedot abis. Chong Rama yang melihat itu mulai gelisah, langkah kakinya mundur perlahan, ketakutan mulai menghantui pikirannya. Sementara itu di warung mie ayam, suasana kembali tenang. Bang Jaka menghela napas panjang, tubuhnya tetap tegap meski keringat membasahi bajunya. Ia menatap langit malam dengan mata tajam. "Kalian salah langkah, aku sudah mati sekali. Jangan paksa aku hidup dengan cara kelam lagi," ucapnya dalam hati. Ia tahu, serangan ini hanya awal. Chong Rama pasti tak akan berhenti sampai di sini. Dan Bang Jaka sudah bersumpah, ia tidak akan biarkan satupun anak muda tersesat seperti masa lalunya. Di lorong-lorong terminal, para anak buah Chong Rama mulai resah. Kabar kekuatan Bang Jaka yang mampu menolak santet menyebar dengan cepat. Mereka mulai ragu pada pimpinan mereka sendiri. "Kita lawan siapa sih sebenarnya? Ini bukan lagi cuma soal preman lawan preman, bro, ini udah kayak lawan harimau jadi-jadian," bisik salah satu anak buah Chong Rama kepada temannya. Kengerian mulai menggerogoti barisan mereka, dan loyalitas pada Chong Rama pun perlahan goyah. Chong Rama, yang kini hanya ditemani rasa takut dan dendam yang tak lagi jelas arahnya, berlari menjauh dari rumah Gino. Keringat dingin membasahi punggungnya, langkahnya terhuyung, dan pikirannya kalut. Ia sadar, Bang Jaka bukan musuh sembarangan. Namun hatinya yang telah dipenuhi kebencian terus mendorongnya mencari cara. Di sudut gelap terminal, ia bertekad, kalau nggak bisa dengan santet, gua bakal bikin dia tumbang dengan tangan gua sendiri. Suasana terminal pun malam itu terasa kian menegangkan, seolah badai besar akan segera pecah. Pagi itu terminal Garut diliputi suasana mencekam. Udara terasa berat, seolah langit pun enggan menyinari tempat penuh dosa ini. Chong Rama berjalan perlahan di tengah lorong terminal, langkahnya mantap meski hati di dalam dada berdegup kencang. Wajahnya penuh amarah, kedua tangannya mengepal erat. Anak buahnya mengikuti di belakang, ragu-ragu, takut namun tak berani membangkang. Mereka tahu, ini bukan lagi soal uang setoran atau wilayah, ini soal harga diri Chong Rama yang terinjak oleh seorang pemilik warung mie ayam. Di sudut warung, Bang Jaka sudah menunggu. Tubuhnya berdiri, tegak, matanya menatap tajam ke arah Chong Rama yang mendekat. Di wajah tuanya tak ada sedikit pun gurat gentar. Suasana sekitar hening, hanya terdengar langkah kaki Chong Rama yang semakin dekat. Akhirnya lo muncul juga, Bang Jaka, suara Chong Rama parau penuh kebencian. Bang Jaka hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat Chong Rama semakin terbakar emosi. "Rama, kamu masih muda, jangan kau ulangi dosa yang dulu pernah aku tinggalkan," ucap Bang Jaka lirih namun tegas. Chong Rama tak menjawab, teriakan batinnya terlalu bising menutupi kata-kata Bang Jaka. Dengan satu hentakan, dia melayangkan pukulan ke arah wajah Bang Jaka. Pukulan itu cepat, penuh tenaga, tapi bagi Bang Jaka, gerakan itu seperti lambat. Dengan sigap, Bang Jaka mengelak, lalu menangkap tangan Chong Rama, memelintirnya hingga pemuda itu terjatuh berlutut di tanah. Para anak buah Chong Rama ternganga, mereka baru kali ini melihat bos mereka dipermalukan begitu cepat. "Sudah kukata, kau salah pilih lawan," desis Bang Jaka pelan. Chong Rama meraung marah, bangkit lagi, menyerang membabi buta. Tinju, tendangan, bahkan ia merogoh pisau lipat dari balik jaketnya. Tapi Bang Jaka seperti bayangan, selalu menghindar di detik terakhir. Dan saat Chong Rama lengah sekejap, satu pukulan telak dari Bang Jaka mendarat di ulu hati, membuat Chong Rama terhempas beberapa meter, tergeletak dan terbatuk darah. Terminal hening, hanya suara napas tersengal Chong Rama yang terdengar. Anak buahnya gemetar, ada yang mulai mundur perlahan, ada yang langsung lari tanpa menoleh lagi. Bang Jaka mendekat, menatap Chong Rama yang tergeletak. "Rama, hidup ini nggak selamanya tentang menguasai orang lain. Lo masih muda, jangan buang umur buat kesombongan yang nggak ada artinya. Dunia preman ini cuma nyisain penyesalan," ucap Bang Jaka, suaranya bergetar, teringat masa lalunya sendiri. Chong Rama menatapnya dengan mata berkaca, harga dirinya remuk, tapi di lubuk hatinya mulai tumbuh kesadaran yang selama ini hilang. Ia terdiam, lidahnya keluh, hatinya perih menelan kekalahan. Beberapa pedagang dan sopir terminal mulai keluar dari persembunyian. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Bang Jaka menjatuhkan Chong Rama tanpa amarah, hanya dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Perlahan terminal kembali hidup, tapi kali ini tanpa teror.
Anak-anak buah Chong Rama yang tersisa mendekati bos mereka, membantu mengangkat tubuhnya. Tak ada yang berani menatap Bang Jaka, rasa malu dan takut bercampur jadi satu. Chong Rama hanya mampu menatap langit yang cerah pagi itu, seolah alam memberi pesan padanya, sudah saatnya berhenti. Bang Jaka berdiri di depan warung mie ayamnya, menatap terminal dengan sorot mata damai. Ia tahu, tugasnya di tempat ini sudah selesai. Tak ada lagi yang perlu dibuktikan. Ia bukan lagi Jaka Kobra sang raja preman, tapi Bang Jaka, penjaga terminal yang membawa kedamaian tanpa diminta. Angin pagi menghembus lembut, membawa pergi sisa-sisa dendam yang semalam menyelimuti terminal Garut. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, terminal itu terasa benar-benar aman. Hari-hari berlalu setelah peristiwa itu. Terminal Garut perlahan berubah wajah. Tak ada lagi setoran liar, tak ada lagi preman yang berkeliaran memalak sopir atau pedagang kecil. Bang Jaka tetap menjalani hidup sederhana, mengolah mie ayam di warungnya yang kini selalu ramai. Namun bukan hanya rasa mie ayamnya yang membuat orang datang, melainkan ketenangan yang terpancar dari sosoknya. Ia menjadi panutan, tanpa pernah bermaksud menjadi pemimpin. Terminal itu kini seolah dijaga oleh wibawa yang tak terlihat. Chong Rama tak pernah lagi terlihat mengacau. Luka batin akibat kekalahannya justru menjadi obat yang menyadarkannya. Ia memilih pergi dari terminal, merantau ke kota lain, mencari pekerjaan halal. Kabar tentang dirinya sesekali sampai ke telinga Bang Jaka. Rama kini bekerja sebagai kernet bas malam, dan sering mengingatkan sopir agar tak menindas pedagang kecil. Seperti ada warisan tak terlihat yang Bang Jaka tanamkan di hatinya, warisan tentang arti menjadi lelaki sejati. Bang Jaka sering duduk di bangku kayu depan warungnya kala senja. Matanya menatap lalu lalang kendaraan dengan tatapan yang tak lagi menyimpan amarah masa lalu. Ia tahu, masa lalunya sebagai preman besar dulu tak akan pernah hilang dari sejarah hidupnya. Tapi kini ia berdamai, dan menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran agar tak ada lagi yang menempuh jalan sesat seperti dulu. Setiap mangkuk mie ayam yang ia sajikan seperti doa agar dunia ini lebih damai. Orang-orang terminal kini memanggilnya dengan hormat. Bang Jaka, kata mereka, bukan lagi Jaka Kobra. Nama itu hanya tinggal bayang-bayang yang terkubur bersama dendam masa lalu. Para sopir, kernet, pedagang, bahkan polisi terminal pun segan kepadanya. Tanpa jabatan, tanpa kekuasaan, hanya dengan sikapnya yang bijaksana, Bang Jaka menjaga ketertiban dengan caranya sendiri. Terminal Garut kembali jadi tempat hidup, bukan tempat teror. Kadang, anak-anak kecil bermain di dekat warung mie ayamnya, tertawa riang tanpa takut. Pemandangan ini yang selalu membuat hati Bang Jaka hangat. Ia tahu, ini tanda bahwa terminal sudah bebas dari gelapnya dunia premanisme. Ia tak butuh ucapan terima kasih. Cukup melihat tawa anak-anak dan wajah lega para pedagang, itu sudah lebih dari cukup baginya. Malam-malam panjang Bang Jaka kini ditemani kesunyian yang menenangkan, bukan lagi kegelisahan. Dan saat hujan turun membasahi terminal, Bang Jaka tersenyum, mengingat satu hal penting, bahwa setiap orang bisa berubah, bahwa setiap luka bisa sembuh, dan bahwa kekuatan sejati bukan di tangan atau otot, melainkan di hati yang mampu memaafkan dan melindungi. Bang Jaka sadar, hidupnya akan terus berjalan seperti ini. Ia bukan lagi raja jalanan, melainkan penjaga tak resmi terminal, penjaga ketenangan, penjaga harapan. Dan terminal Garut akan selamanya menyimpan kisah tentang seorang mantan preman yang memilih jadi pelindung, bukan penguasa.